Metode jigsaw. Pernahkah ibu dan bapak guru merasa kesulitan ketika harus menyampaikan banyak materi dalam waktu yang singkat? Mudah dipahami dan menarik bagi peserta didik? Yuk kita coba belajar bersama metode jigsaw yang dapat menjadi alternatif jawaban dari kebutuhan tersebut. Metode jigsaw. Metode jigsaw pertama kali ditemukan oleh Elliot Aronson pada tahun 1971. Jigsaw pembelajaran kooperatif. Metode jigsaw ini merupakan pembelajaran setiap peserta didik akan bertanggung jawab untuk menguasai salah satu bagian pembelajaran dan mengajarkannya ke dalam tim. Seperti layaknya puji jigsaw, setiap peserta didik memiliki peran penting sebagai kepingan puji demi menjadi puzzle yang utuh. Tahap penerapan metode jigsaw. Agar dapat lebih memahami penerapan metode jigsaw di dalam kelas, ibu dan bapak guru dapat mengikuti tahap berikutnya. Yang pertama, bagi kelas menjadi beberapa grup atau 3-6 anak. Guru ini selanjutnya akan kita namakan sebagai grup jigsaw. Pada contoh kali ini, kita bagi 30 peserta didik menjadi 6 grup dengan 5 peserta didik di tiap grup. 2. Bagi bahan pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil dengan jumlah yang sama dengan jumlah anggota kelompok. Yang ketiga, bahan pembelajaran yang dimaksud bab buku, subtopik, pembelajaran, atau bahkan artikel yang sumber dari internet, seperti daftar isi dan berita. Seperti contoh, kita akan coba terapkan metode jigsaw ini untuk mengajarkan Pancasila kepada peserta didik. Kita bagi materinya sesuai jumlah sila yang ada. 3. Sesi belajar mandiri. Berikan setiap bagian pembelajaran kepada setiap peserta didik di dalam grup. Selanjutnya, peserta didik akan bertanggung jawab untuk menguasai materi bagian pembelajaran secara mandiri. Sebagai waktu yang diberikan untuk sesi ini. 4. Sesi diskusi grup ahli. Pertemukan setiap peserta didik dengan anggota kelompok lain yang memiliki bagian pembelajaran yang sama. Grup ini biasa disebut grup ahli. Di dalam grup ahli, setiap peserta didik dapat saling menyamakan hasil pembelajaran. Pembelajaran mandiri membandingkan pemahaman ide, termasuk menyiapkan strategi menyampaikan konsep yang dipelajari ke dalam grup jigsaw. Sepakati juga waktu yang diberikan untuk sesi ini. Dengan adanya sesi grup ahli, diharapkan pemahaman tiap peserta didik terkait materi dapat disetarakan. Kesalahpahaman dalam memberi ide dan kesimpulan mandiri pun dapat minimalisir. Setelah sesi grup ahli selesai, kembalikan setiap anggota ke dalam grup jigsaw kembali. Setiap anggota kemudian akan saling bercerita hasil pembelajaran ke setiap teman di dalam satu grup. Sambil menunggu giliran bercerita, instruksikan kepada anggota yang lain untuk membuat catatan dan memberikan pertanyaan. Sepakati juga waktu yang diberikan untuk sesi ini. 6. Asesmen. Berikan asesmen formatif di akhir sesi yang mewakili pemahaman dasar keseluruhan materi. Soal peta konsep atau bentuk soal lainnya. FAQ penerapan metode jigsaw. Selanjutnya, mari kita coba bahas beberapa pertanyaan terkait penggunaan metode jigsaw. 1. Bagaimana jika kelas tidak dapat dibagi menjadi grup dengan jumlah peserta didik? Apabila jumlah peserta didik tidak dapat dibagi rata, ibu dan bapak guru dapat memberikan tanggung jawab salah satu materi yang dirasa lebih sulit kepada 2 peserta didik yang berada di dalam grup yang memiliki kelebihan jumlah. Kedua, bagaimana jika peserta didik tidak dapat menyampaikan materi dengan baik kepada teman-temannya? Untuk menyempurnakan metode jigsaw dari Aronson,
Sentuhan pada acara penilaian asesmen di akhir sesi Jigsaw yang dikemukakan oleh Robert Slavin pada tahun 1986. Nilai asesmen yang sebelumnya hanya dinilai secara individual setiap peserta didik. Selanjutnya dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai tiap grup. Nah, di sini saya akan melihatkan kegiatan pembelajaran Jigsaw, di mana yang dilakukan oleh anak SD. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Sekian dari saya yang dapat saya tampilkan mengenai metode Jigsaw pada Key Training Modul 1. Terima kasih.